Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mulhandi TV, kembali lagi kita bersua dalam acara Bincang-Bincang Santai. Dan seperti beberapa episode sebelumnya, saya bersama Bung Erik, narasumber yang emang sering tampil di Mulhandi TV, yang memang udah nggak asing lagi buat pemirsa semuanya. Baik, kali ini kita akan membahas masih seputar dunia politik, di mana dunia politik memang hal yang paling menarik untuk dibahas, ya kan? Benar, Karena penuh intrik, ya kan, dan penuh konspirasi dan sebagainya, ya kan? Dan ini juga menyangkut masalah umat, masalah orang banyak, masalah rakyat, masalah rakyat, benar tentunya. Oke, sejauh ini kita mengetahui Pilpres 2024 sebentar lagi udah akan digelar ya. Gong Pesta Demokrasi 2024 sudah didengungkan oleh KPU. Dan tentunya para pendekar-pendekar politik nih, ya kan? Para pendekar-pendekar politik di dunia persilatan politik ya. Dari mulai legislatif hingga para politisi di tingkat elit yang mau maju sebagai calon kepala daerah maupun calon presiden terutama. Ini yang paling menarik nih, calon presiden nih, iya kan? Nah, tapi yang saya lihat calon presiden kali ini masih muka-muka lama gitu, masih muka-muka lama yang selalu bercokol di, ya bisa dikatakan area-area publik lah, tentunya di media massa dan sebagainya, ya kan. Nah, nama-nama seperti Prabowo Subianto, Puan Maharani, ya kan, Ganjar Pranowo, ya kan, ada juga AHY, ya kan. Terus Anies Baswedan, ya kan, Ridwan Kamil, ya kan, bahkan Hovifa Indar Parawansa dan Erick Thohir juga disebut-sebut sebagai calon presiden, ya kan, bakal calon presiden, ya kan. Tapi awal-awal di tahun 2022, setahun yang lampau, itu emang agak gencar, ya kan, agak gencar. Tapi setelah menutup lembaran tahun 2022 dan masuk di tahun 2023 ini, nama-nama itu semakin memudar, ya kan? Seiring waktu berjalan mulai memudar, ya kan? Nah, ini bahkan udah nggak terlalu tren-tren positif yang muncul di sejumlah media, baik media massa maupun media mainstream, tentang sosok bakal calon presiden tadi, itu malah sekarang udah mulai masuk ke black campaign ya. Betul. Banyak kampanye-kampanye hitam terselubung, ya kan. Nah, ini juga tentunya kita kembalikan lagi kepada pemilih kita di Indonesia ya. Harus lebih cerdas. Akan tetapi kalau saya sih pemilih mungkin udah jenuh juga, ya kan. Karena dari sejumlah konten-konten yang muncul maupun pemberitaan, itu banyak juga komentar-komentar miring tentang bakal calon presiden yang ya bisa dikatakan muka-muka lama ya, muka-muka lama yang kemarin juga sempat mewarnai bursa calon presiden di era sebelumnya, ya kan. Nah, kali ini kita akan membahas ada satu sosok yang mulai mencuat, ya, seiring partainya itu masuk, tapi kemarin itu sempat terseok-seok waktu kepengurusan administrasi dalam tahap verifikasi faktual itu gugur, sebelumnya gugur, terus akhirnya alhamdulillah lolos gitu ya. Itu Partai Umat, ya kan, kita semua udah pada tahu kan. Benar. Nah, ini Partai Umat sendiri
dengar-dengar menggadang-gadangkan salah satu tokoh sentralnya, yaitu Pak MS Kaban. Tapi ini kita belum konfirmasi langsung ke beliau ya, gitu. Sebenarnya di situ juga ada tokoh Amin Rais yang cukup senior, superior ya, gitu. Senior yang sudah nggak asing lagi di dunia perpolitikan Indonesia, benar. Nah ini Pak MS Kaban ini bisa dikatakan bisa menjadi kuda hitam juga, ya kan? Bisa menjadi kuda hitam yang bisa menggusur ini bakal-bakal calon yang bisa dikatakan yang masyarakat udah pada jenuh dengan mereka nih, ya kan? Bosan ya? Udah, bukan bosan karena melihat mereka, bukan, atau karakter mereka, bukan, ya kan? Tapi karena emang kepemimpinan mereka di beberapa tahun terakhir ini, ya tentunya kita nggak perlu sebut satu persatu lah, ya kan? Nggak memberikan kepuasan yang baik terhadap masyarakat, ya kan? Ini masyarakat udah pintar lah, ya kan? Udah pintar memilih. Apalagi milenial nih saat ini. Ya, apalagi kaum milenial, ya kan? Nah, tapi yang udah saya sebutin tadi, Pak MS Kaban, ini cukup dikenal sebagai tokoh yang memiliki integritas yang baik, kredibilitas yang baik juga, ya kan? Sempat dulu bersama Pak Yusril ya di Partai Bulan Bintang. Setelah itu pisah, ya kan? Pisah. Nah, bahkan Pak Yusril kemarin ini sempat disebut-sebut mencalonkan diri bersama Puan, ya kan? Entah Yusril yang calon presidennya atau calon wapresnya belum pasti. Tapi isu ini sempat merebak, ya kan? Dalam 2 pekan terakhir ini. Nah, ini muncul lagi nama Pak MS Kaban, ya kan? Ya salah satu sahabat Pak Yusril juga, ya kan? Pak Yusril Iza Mahendra. Di mana dulu bersama-sama di Partai Bulan Bintang. Tapi kini mereka udah beda partai, beda warna lah, ya kan? Karena Pak MS Kaban sekarang udah dengan Partai Umat, ya kan? Nah, kira-kira gimana tanggapan Anda mengenai Pak MS Kaban ini? Yang mana dari kalangan grassroots itu banyak udah mendengung-dengungkan nama beliau nih. Iya. Nah, gimana kira-kira? Ya kalau saya sih begini aja, Bung Alwi ya. Artinya yang menilai itu tentunya masyarakat ya, rakyat gitu. Ya pada prinsipnya yang namanya kekuasaan itu juga nggak ada yang abadi, Bung Alwi ya. Semua sifatnya temporer atau sementara gitu, Bung Alwi ya. Artinya kekuasaan yang ada sekarang itu juga akan mengalami perubahan-perubahan. Karena dalam kehidupan manusia itu yang pasti cuma ada satu, yaitu perubahan. Artinya perubahan ke depannya ini yang kita harapkan dari masyarakat, rakyat Indonesia khususnya, adalah perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Kan begitu Bung Alwi ya. Ya selama 2 periode, rakyat juga sebagai saksi ya atas kinerja pemimpin-pemimpin. Ya artinya di sini kinerja pemerintah itu di banyak hal juga banyak yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, tetapi juga masih banyak hal yang terlupakan. Era pemerintahan saat ini saat ini era Jokowi. Era Jokowi. Masih banyak hal-hal yang terlupakan mungkin ya, artinya untuk kebutuhan kepentingan masyarakat luas pada umumnya gitu. Karena beberapa kebijakan pemerintah Jokowi sekarang ya kelihatannya lebih banyak berpihak kepada kepentingan ya oligarki. Seperti misalnya infrastruktur begitu ya. Di satu sisi rakyat memang butuh infrastruktur, cuma yang lebih membutuhkan itu adalah oligarki untuk sarana transportasi buat mereka begitu. Dan kita lihat sekarang juga masih banyak pengangguran begitu, tingkat kehidupan ekonomi masyarakat juga rendah begitu ya. Ya kita mengutip kepada apa yang pernah disampaikan juga oleh beliau Bapak Jokowi, bahwasanya calon pemimpin untuk Indonesia di 2024 itu adalah sosok yang memiliki ciri-ciri berambut putih dan keningnya berkerut begitu ya. Saya pikir di sini beberapa calon pemimpin yang memiliki rambut putih dan keningnya berkerut juga tidak banyak orang begitu ya. Ya kita bisa buat mungkin semacam adu debat begitu ya. Pemimpin yang memiliki rambut putih dan keningnya berkerut
ya mungkin juga seperti Pak Prabowo atau Ganjar Pranowo begitu ya. Ya mereka juga, Pak MS Kaban juga berambut putih dan kemudian berkerut begitu Bung Alwi ya. Ya di sini pemimpin yang berambut putih itu ya mungkin sosok MS Kaban dari Partai Umat juga bisa mewakili sepertinya Bung Alwi ya. Mewakili suara dan kepentingan rakyat tentunya. Ya saya juga sebenarnya Bung Alwi dalam hal ini melihat sosok MS Kaban itu adalah sosok yang tepat ya untuk tampil sebagai calon presiden begitu ya. Ya, tetapi yang lebih pantas untuk menilai itu adalah rakyat, begitu Bung Alwi ya. Kemudian jika kita bicara tentang sosok pemimpin ini Bung Alwi, ya pemimpin ini tentu kita tidak lepas dari masalah leadership, kepemimpinan ya. Dan MS Kaban ini sebelumnya pernah memimpin sebagai Menteri Kehutanan ya Bung Alwi ya, di era SBY waktu itu kalau nggak salah Bung Alwi ya. Ya artinya beliau punya integritas yang baik dan juga memiliki ilmu dalam hal agama juga bagus tentunya. Menurut saya Bung Alwi, seorang yang menjadi pemimpin ini adalah tentunya seorang yang memiliki ilmu. Ya, setinggi-tingginya ilmu itu ditandai oleh adab begitu Bung Alwi. Jadi jika seorang pemimpin tidak memiliki adab, ya artinya pemimpin itu belum mempunyai ilmu begitu Bung Alwi. Ya kalau menurut saya Bung Alwi, apapun dan siapapun yang dicalonkan untuk menjadi pemimpin sebaiknya adalah orang yang memiliki ilmu. Karena dia mewakili kepentingan orang banyak, begitu Bung Alwi. Ya, sosok MS Kaban saya pikir juga adalah seorang sosok yang cukup pantas ya untuk dicalonkan menjadi seorang presiden di 2024, Bung Alwi ya. Jadi menilik kepada ilmu yang ada pada beliau, tentunya banyak masyarakat yang juga udah mengenal beliau, sepak terjang beliau juga Bung Alwi ya. Kalau menurut saya Bung Alwi ya mungkin kita bisa lebih bincang-bincang di kalangan Partai Umat sendiri bagaimana menurut pendapat mereka di kabupaten kota, apakah pantas nih MS Kaban sebagai calon presiden ya. Kalau memang pantas ya nggak ada salahnya juga kan, kita juga support, dukung bersama begitu Bung Alwi. Kemudian ya para tokoh-tokoh politik lainnya itu mereka juga akan membuat settingan desainnya untuk mencalonkan calon mereka juga. Ya berbagai trik dan upaya seperti yang Bung Alwi sampaikan. Jika kita bicara politik arti kita bicara tentang banyak taktik atau banyak cara Bung Alwi ya. Ya pada prinsipnya Bung Alwi manusia cuma bisa berusaha ya artinya membuat rencana ini dan itu. Tetapi keputusan tetap yang Maha Kuasa yang akan menentukan sebagai pemilik kerajaan langit dan bumi di alam semesta ini begitu Bung Alwi. Benar. Jadi kembali kepada ini Bung Alwi ya. Saya cuma punya satu keyakinan bahwasanya sebaik-baiknya pembuat tipu daya itu adalah Allah gitu ya. Dalam artian Allah itu juga ikut men-setting dan kita juga tidak bisa melupakan keberadaan Tuhan sebagai pemilik semesta alam ya. Untuk membuat skenario dalam kehidupan manusia. Ya apapun yang akan dibuat oleh manusia, Allah juga akan punya trik juga ya untuk menentukan siapa calon pemimpin di Republik ini, Mas Alwi ya. Ya mungkin menurut pendapat saya seperti itu, Bung Alwi ya. Oke, jadi begini ya. Kalau saya lihat dukungan dari sejumlah ya bisa dikatakan partisipan dari Partai Umat, sebagian terus juga dari sebagian masyarakat terhadap Pak MS Kaban ini merupakan sebuah gelombang kecil yang bisa membesar yang semenakutkan bagi calon-calon yang lain. Iya, betul. Karena Pak MS Kaban ini terkenal cukup tegas dalam semasa beliau menjabat sebagai Menteri Kehutanan dulu. Menteri Kehutanan. Ya, bukannya mau melebih-lebihkan ya, tapi DL Sitorus yang terkenal sebagai Raja Sawit itu berani ditentang oleh Pak MS Kaban, ya kan. Itu nggak berani, mungkin ya bisa dikatakan dalam tanda kutip SBY juga nggak berani gitu untuk menentang mafia sawit ini, ya kan, Pak DL Sitorus. Oligarki ya pada saat itu. Iya, benar. Nah itu beliau berani, iya kan.
Nah, itu yang membuat track record beliau bagus ya kan di mata masyarakat. Jadi dia nggak pandang bulu, nggak mau untuk menegakkan sebuah keadilan itu nggak pandang bulu, mau siapa dia ya kan, mau kaki 5 ataupun bintang 5 dia nggak peduli ya kan. Nah ini kita harus memiliki sosok pemimpin seperti ini yang tegas, yang berani. Ya, benar. Selain berani, tegas juga gitu kan. Dan dia mempunyai wibawa yang cukup baik di mata masyarakat, ya kan. Selain itu yang tadi Anda katakan tentang adab juga beliau di kalangan Islam dijuluki sebagai Buya. Buya itu adalah tokoh kalau di Padang ya, di Padang itu ataupun di Sumatera ya kan, itu biasanya orang yang ditokohkan sebagai ulama ya kan, ulama ya kan. Nah ini luar biasa. Jadi ada apa namanya, sebuah perpaduan yang cukup hebat ya kan, ulama yang tokoh yang memiliki ilmu agama lah begitu. Enggak, bukan. Maksudnya ulama yang memiliki integritas baik untuk membangun daerah ini, negeri, membangun bangsa, ya kan, membangun bangsa ini, ya kan. Karena pemikiran-pemikiran beliau kan cukup luar biasa, ya kan, terutama dalam memajukan kesejahteraan rakyat ya. Nah, pernah diskusi dengan beliau pernah mengatakan bahwa bumi, air, dan bangunan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Iya, dikuasai oleh negara. Kenapa hal itu tidak dimanfaatkan oleh pemerintah sejauh ini, ya kan? Kalau itu dimanfaatkan, ya kan, itu utang bisa ditutupin, ya kan? Dengan pemikiran-pemikiran beliau untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini, ya kan? Terutama untuk mengeluarkan Indonesia dari jurang hutang yang cukup besar ke jumlah negara asing, ya kan? Nah, ini kan suatu terobosan yang luar biasa, ya kan? Nah, itu baru satu, belum yang lain, ya kan? Nah, itu. Nah, mungkin di lain waktu kita bisa bersama-sama dengan Pak MS Kaban, mungkin kita bisa bertanya-tanya tentang apa namanya, program-program jikalau beliau memang mau untuk dicalonkan menjadi sebagai calon presiden di 2024 ya. Di 2024. Ya, benar. Ya. Ya, mungkin pemirsa demikian ulasan singkat kita tentang kandidat-kandidat ya kan, bakal calon presiden di 2024, dan tentunya semuanya kita kembalikan lagi ke pemirsa. Siapa pemimpin yang terbaik menurut Anda, itulah yang layak Anda pilih, ya kan? Tapi harus cerdas dalam memilih pemimpin, ya kan? Jadi harus dilakukan riset dulu, evaluasi dan analisa, ya kan? Baru menentukan pilihan Anda. Jangan lupa pilih 24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.